Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam harmoni. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yakni tentang pengembangan aplikasi layanan kesehatan yang kami beri nama healthcare. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Komang Pramayasa. Dan saya Niputra Cahyani. Dan saya Adi Hananjoyo. Oke, lanjut saja. Kita langsung lanjut saja ke pembahasan. Oke, di sini yang pertama ada produk, yakni desain aplikasi yang sudah kami rancang. Oke, di sini terdapat beberapa desain aplikasi yang sudah kami rancang. Yang pertama, di sebelah kiri itu ada loading screen, di mana loading screen ini merupakan halaman yang akan muncul ketika user pertama kali membuka aplikasi healthcare. Setelah itu, setelah loading screen dijalankan, maka selanjutnya user akan dialihkan ke halaman login, yakni di mana halaman login ini berfungsi agar user dapat masuk ke dalam aplikasi healthcare dan menikmati fitur-fitur yang ada di dalamnya secara penuh. Setelah itu, ada halaman sign up, di mana halaman sign up ini berfungsi agar user dapat mendaftarkan akun barunya sebagai user. Nah, di mana pada halaman daftar akun ini akan disediakan dua inputan, yakni inputan nama lengkap dan juga inputan nomor telepon. Setelah itu, ketika nantinya user telah mendaftar ataupun berusaha untuk login menggunakan nomor telepon, maka user akan dialihkan ke halaman verifikasi, di mana halaman verifikasi ini digunakan sebagai proses autentikasi terhadap user yang ingin mencoba login atau sign up pada aplikasi healthcare. Nah, pada halaman verifikasi ini disediakan inputan, yakni berupa kode verifikasi atau kode OTP yang sudah diberikan oleh sistem melalui nomor telepon yang telah didaftarkan oleh user. Next. Oke, setelah nantinya user berhasil melakukan verifikasi pada aplikasi, maka nantinya user akan dialihkan langsung ke halaman beranda. Nah, pada halaman beranda ini terdapat beberapa informasi-informasi penting yang ditampilkan oleh sistem, yakni yang pertama, pada bagian atas itu terdapat welcome text, di mana pada welcome text ini akan ditampilkan foto profil, kata selamat datang, dan juga button notification oleh sistem. Terus di bawahnya terdapat halaman button search untuk memudahkan user mencari sesuatu yang dalam aplikasi. Selanjutnya ada section daily target, di mana section daily target ini berfungsi untuk melihat target-target yang harus dicapai oleh user setiap harinya, yakni terdapat target kalori, air, dan juga istirahat. Nah, dalam target ini kita kemas dengan progress circle bar, di mana untuk memudahkan user dalam melihat progres dari target tersebut. Selanjutnya ada section service, di mana service di sini merupakan layanan-layanan yang disediakan oleh aplikasi healthcare, yakni layanan dokter, layanan rumah sakit, dan juga layanan laboratorium atau ambulans. Selanjutnya ada section news, di mana section news ini berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi berita-berita terkini terkait dengan lingkungan kesehatan yang sedang ramai dibicarakan. Selanjutnya yang sebelahnya ada desain tampilan dari halaman cari dokter, di mana
ketika user mengklik section dokter, maka akan dialihkan ke halaman pencarian dokter. Nah, halaman pencarian dokter ini digunakan untuk menampilkan informasi-informasi dokter yang berada di sekitar user. Pada halaman ini juga ditampilkan per kategori dokter yang ingin dicari oleh user, seperti spesialis anak, bedah, gigi, ginjal, dan lain sebagainya. Next. Nah, ketika tadinya user mengklik salah satu dari list dokter yang ada, maka user akan dialihkan ke halaman profil dokter. Halaman profil dokter ini merupakan halaman detail dari informasi yang ditampilkan pada halaman cari dokter, di mana pada halaman ini ditampilkan secara detail mengenai jam kerja dokter, pengalaman kerjanya, dan juga pasien yang sudah ditangani oleh dokter tersebut. Selain itu, juga ditampilkan review-review atau ulasan-ulasan dari pasien yang sudah melakukan konsultasi terhadap dokter yang bersangkutan. Selanjutnya, di sebelah kanan yaitu terdapat tampilan untuk halaman cari rumah sakit, di mana halaman cari rumah sakit ini berfungsi agar user dapat mencari informasi-informasi rumah sakit yang berada di sekitar tempat user berada. Selanjutnya, terdapat halaman layanan, di mana halaman layanan ini merupakan halaman yang berguna untuk menampilkan jenis layanan yang terdapat di suatu rumah sakit, seperti layanan ambulans, layanan laboratorium, dan layanan vaksinasi. Di mana pada halaman layanan ini juga ditampilkan list-list rumah sakit secara lengkap. Selanjutnya, terdapat halaman detail berita terkini. Ketika user mengklik salah satu berita yang ada pada halaman beranda, maka user akan diarahkan ke halaman detail berita, di mana pada halaman ini berisi tentang artikel secara detail mengenai berita yang akan ditampilkan, seperti judulnya, isi dari artikelnya, penulis, dan juga terdapat button untuk membagikan melalui sosial media lainnya seperti Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Selanjutnya ada halaman aktivitas, di mana halaman aktivitas ini merupakan halaman user dapat mengatur daily target yang tadinya ada pada halaman beranda, seperti target tidur, target konsumsi air, target kalori, dan juga target perjalanan. Selanjutnya ada halaman pesan, di mana halaman pesan ini berisikan informasi mengenai riwayat konsultasi yang dilakukan oleh dokter dengan pengguna. Selanjutnya ada halaman detail pesan. Pada halaman detail pesan ini akan ditampilkan konsultasi chat-chat yang sudah dilakukan oleh pengguna bersama dengan dokter konsultan, di mana pada halaman ini user dapat mengirimkan pesan terhadap dokter, baik itu secara tertulis maupun melalui ponsel atau video call. Nah, selanjutnya pada halaman Nah, ketika user mencoba untuk menghubungi dokter, maka tampilan yang akan muncul adalah seperti yang tertampil pada kanan layar. Ini merupakan tampilan untuk ketika user mencoba untuk menghubungi dokter melalui video call. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada halaman profil, di mana halaman profil ini akan menampilkan detail dari informasi user. Yang pertama di sini ada informasi mengenai umur dari user, kemudian berat badan, tinggi badan. Pada halaman profil user ini juga terdapat detail dari personel di mana nanti user bisa mengedit informasi tersebut. Kemudian ada bookmark.
Nanti di sini akan tersimpan berita yang menjadi favorit dari user. Kemudian ada pengaturan, di mana di sini akan berisi tentang pengaturan dari sistem. Kemudian ada menu VA key, di mana berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada fitur untuk logout dari sistem. Kemudian di sebelahnya itu terdapat halaman detail dari personel, di mana nanti di halaman ini user bisa mengedit informasi yang akan ditampilkan pada halaman profil sebelumnya. Lanjut. Kemudian untuk halaman bookmark, di halaman ini akan berisikan atau menampilkan berita dan juga artikel yang menjadi favorit atau yang sudah tersimpan oleh pengguna. Kemudian untuk halaman pengaturan di sini akan berisi mengenai informasi dari aplikasi. Pada halaman pengaturan ini berisi pengaturan mengenai bahasa dari sistem aplikasi ini. Lanjut. Kemudian untuk halaman VI key, di mana pada halaman ini akan berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan user ajukan mengenai informasi dari sistem. Kemudian halaman ajukan pertanyaan, di mana pada halaman ini pertanyaan yang ada pada VKA akan ditampilkan atau akan dimiliki oleh user dan dapat ditemukan pada halaman VA key. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita ke evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, di mana keputusan akhir ini akan berupa perbaikan dari sistem, modifikasi atau peningkatkan ataupun menggantikan sistem. Pada evaluasi produk ini kita menggunakan teknik heuristic evaluation, di mana teknik ini kita menerapkan 10 unsur untuk evaluasi produk. Lanjut. Yang pertama untuk evaluasi produknya di sini feasibility of system status, di mana feasibility of system status ini adalah kondisi di mana sebuah sistem harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui umpan balik yang sesuai dengan waktu yang wajar. Pada aplikasi healthcare, contoh dari feasibility of system status ini yaitu adanya umpan balik ketika user melakukan tindakan melengkapi data pribadi seperti tanda centang dan informasi umpan baliknya itu bahwa data yang Anda masukkan itu sudah tersimpan. Lanjut. Kemudian prinsip yang kedua yaitu ada match between the system and the real world. Harus mampu memberikan informasi yang mudah dipahami oleh user seperti kesehariannya. Misalnya di aplikasi healthcare ini akan memberikan bahasa yang dapat dimengerti oleh user, di mana icon dari lonceng ini yang pada umumnya mengartikan bahwa sebuah pemberitahuan. Jadi nanti user bisa langsung mengetahui bahwa arti dari icon lonceng ini adalah pemberitahuan. Lanjut. Yang ketiga, user control and freedom. Pada user control and freedom ini, sistem harus mampu memberikan kemudahan dan juga kebebasan kepada user dari apa yang dapat dilakukan dengan sistem, sehingga dapat menciptakan rasa aman dan kendali akan produk. Nah, contoh pada aplikasi healthcare ini adalah pada halaman chatting dokter, di mana ketika user menekan salah satu pesan,
maka akan muncul sebuah pop-up. Nah, pada pop-up ini nanti akan muncul informasi bahwa pesan tersebut bisa diteruskan, disalin, ataupun dihapus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang konsistensi and standard. Konsistensi and standard ini merupakan kondisi di mana pengguna tidak perlu bertanya-tanya lagi apakah kata, situasi, atau tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama. Contoh pada aplikasi healthcare adalah menerapkan konsistensi pada fitur chat. Pada konsep ini, yang harus dihindari yaitu penggunaan informasi atau gambar yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Contohnya pada gambar yaitu fitur chat. Selanjutnya ada error prevention, merupakan kondisi di mana sistem memberikan umpan balik, yaitu pesan error. Dengan begitu, user bisa memahami kesalahan apa yang terjadi pada sistem. Contohnya terdapat konfirmasi dialog sebelum user melakukan atau menyimpan perubahan yang dilakukan oleh user pada sistem aplikasi healthcare. Seperti pada gambar yaitu terdapat pilihan apakah Anda yakin ingin menyimpan perubahan, ya atau tidak. Selain dialog box, juga terdapat validation yang berfungsi untuk mencegah kesalahan yang dilakukan oleh user. Salah satu contoh validation yang ada yakni ketika user mencoba untuk mendaftarkan akun, nomor telepon yang dimasukkan lebih dari batasan inputan, maka validation akan muncul. Seperti pada gambar tersebut, nomor telepon maksimal 15 karakter. Selanjutnya ada recognition better than recall, merupakan kondisi di mana pengguna dapat mengenali dengan mudah informasi yang ada pada aplikasi tersebut. Contohnya pada tampilan login, akun, dan daftar akun. Dengan demikian, pengguna bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus diperbuat untuk menyelesaikan suatu tindakan. Seperti pada gambar yaitu user diminta untuk memasukkan nomor telepon. Terdapat label hint, masukkan nomor telepon. Dan di bawahnya juga terdapat label hint, masukkan nama lengkap. Selanjutnya ada flexibility and efficiency of use, merupakan kondisi di mana sistem dapat melayani pengguna yang tidak memiliki pengalaman dan yang memiliki pengalaman dengan suatu aplikasi. Pada aplikasi healthcare ini contohnya terdapat pada Zerbox. Seperti pada gambar terdapat labeling yang memberikan informasi pada user tentang informasi apa yang bisa dicari dalam Zerbox ini. Selanjutnya ada aesthetic and minimalist design, merupakan kondisi di mana suatu sistem perlu memastikan agar informasi yang disajikan kepada pengguna tetap fokus pada hal-hal penting yang mendukung tujuan utama pengguna saja. Pada aplikasi healthcare ini, informasi penting terkait suatu rumah sakit, seperti nama rumah sakit, lokasi rumah sakit, jam operasional, dan letak rumah sakit yang terdapat pada gambar di samping ini. Selanjutnya ada help user recognize, diagnose, and recover from error, merupakan kondisi di mana sistem akan memberikan pesan error dan juga memberikan solusi ketika terjadi error. Dalam implementasinya pada aplikasi healthcare, salah satu contoh yang diterapkan adalah pemberitahuan pada saat pesan kosong, di mana pada tampilan di bawah di samping ditampilkan informasi bahwa halaman pesan sedang kosong, yang artinya pengguna sedang tidak melakukan konsultasi apapun kepada dokter. Terdapat tulisan, nampaknya kamu belum memiliki pesan apapun. Selanjutnya ada help and documentation, merupakan kondisi di mana sistem tentunya dapat menyelesaikan masalah dan pekerjaan dengan memberikan fitur bantuan dan dokumentasi dari kemungkinan kesalahan dalam penggunaan. Contoh di aplikasi healthcare yaitu pada halaman
FAQ, di mana pada halaman ini dibuat sebagai pembantu agar user dapat mengetahui beberapa proses yang sekiranya masih dianggap awam bagi user. Seperti pada gambar di sini, yaitu pada halaman FAQ dalam pilihan konsultasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai desain aplikasi layanan kesehatan healthcare yang sudah kami rancang. Kami mohon maaf sebelumnya jika terdapat salah kata, baik secara disengaja maupun secara disengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.